4 pemain keturunan prospektif. Ada Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Tristan Goyer, dan Jairo Redewald. Kehadiran mereka berpotensi mengatasi kelemahan lini belakang dan tengah, menambah kedalaman skuad, serta membawa profesionalisme dan mentalitas kompetitif. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, beberapa hari tidak membuat reaction, dan kali ini saya ingin membuat reaction terkait dengan round 4 kami datang. Jairo Redewald, gerbong terakhir demi lolos ke Piala Dunia. Perbaikan timnas, itu judul yang ingin saya reaksi pada kali ini. Dikabarkan guys, Qatar dan Arab Saudi, AFC lebih menyebelahi Arab Saudi dan juga Qatar untuk menjadi tuan rumah. Ini sebenarnya bagi saya lah ya, bagi saya sebenarnya tidak adil untuk Indonesia ya. Dan kita memang sebenarnya sulit untuk kita merestui tuan rumah itu adalah Qatar dan Arab Saudi, karena mereka punya keuangan yang kuat untuk mempengaruhi AFC ini. Jadi walaupun demikian, Indonesia harus bersemangat, kata Bapak Erick Thohir, biar kita buktikan bahwa kualitas kita di lapangan dengan menundukkan Qatar dan Arab Saudi ini. Biar bermain dengan lebih berkualitas dengan cara kemenangan di atas lapangan, walaupun mereka tuan rumah. Memang tidak adil. Memang tidak adil. Bagi saya memang tidak adil apa yang dilakukan oleh AFC, yang mana menunjuk Qatar dan Arab Saudi ini sebagai tuan rumah. Kalau diikutkan mereka, saya fikirlah mereka takut untuk menjadikan Indonesia ini sebagai tuan rumah di GBK, karena kualitas dia punya fans, supporter itu sudah terbukti yang memberi semangat dan dukungan kepada semua pemain ini. Karena itulah mereka menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Apapun guys, yuk kita simak dulu video ini. Mungkinkah Jairo Redewald ini akan mengikuti jejak langkah pemain-pemain diaspora yang lain, menjadikan Indonesia sebagai negara untuk dia berkhidmat dan membela Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Yuk kita simak dulu video ini guys. Faktanya, kita membutuhkan layar perbaikan pasca kekalahan telak malam tadi. Seperti kita tahu, skuad Garuda dihajar Jepang dengan skor besar 6-0. Timnas Indonesia yang sebenarnya telah mengalami perkembangan pesat seolah kembali diingatkan bahwa jalan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan level Piala Dunia benar-benar sangat tinggi. Jelas, kini kembali muncul isu soal memperkuat tim jelang round 4 dimulai, di mana nama-nama yang disebut sebagai gerbong terakhir siap didatangkan untuk mewujudkan mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Lantas, siapakah nama-nama tersebut? Inilah penambahan kekuatan di skuad Garuda demi target untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Jairo Redewald, round 4 kami datang, gerbong terakhir demi Indonesia ke Piala Dunia, perbaikan timnas. Di bawah gemerlap lampu Stadion Osaka, pada malam tanggal 10 Juni 2025, Timnas Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Skor 6-0 yang terpampang di papan skor usai laga melawan Jepang bukan sekedar kekalahan, melainkan cerminan jarak yang masih harus ditempuh oleh tim Garuda untuk bersaing di panggung Piala Dunia. Kekalahan ini seperti luka yang terbuka usai tumbang dari Australia di Melbourne, mengungkap kelemahan nyata bahwa lini belakang Indonesia masih rapuh saat berhadapan dengan tim-tim tangguh kelas dunia. Malam itu, Jepang dengan pressing tinggi, umpan-umpan presisi, dan kecepatan individu yang memukau memperlihatkan standar sepak bola level Piala Dunia. Pemain seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, dan Wataru Endo bermain dengan intensitas yang seolah ingin mengingatkan Indonesia. Ini adalah level yang harus kalian capai untuk Piala Dunia. Betul. Oke guys, Jepang ini memang dia punya kualitas adalah yang tersendiri ya, di level-level yang tersendiri. Karena kalau ranking dunianya pun di peringkat yang ke-17 kalau tidak silap, dan di Asia nomor 1. Kemudian Korea Selatan nomor 2. Dan mereka kalah
oleh Australia di minit-minit akhir. Australia itu di menit yang ke-90. Itu juga mungkin mereka menurunkan pemain-pemain cadangan ya, ataupun pemain lapis kedua. Tetapi dari segi level mereka ini, walaupun mereka menurunkan yang lapis kedua, masih lagi dia punya level itu lebih kurang antara kesemua pemainnya. Jadi itu yang sebenarnya ingin diterapkan kepada semua pemain-pemain timnas Indonesia. Bapak Erick Thohir ini inginkan semua pemain-pemain timnas Indonesia ini yang walaupun dia cadangan, di bangku cadangan, tetapi levelnya itu sama kayak pemain-pemain inti. Oleh sebab itu, Bapak Erick Thohir ingin mencari lagi pemain-pemain naturalisasi ataupun diaspora ini yang bergrade A, yang menyamai level di semua peringkat. Sama ada dia pemain bangku cadangan atau pemain inti, itu level dia sama kayak Jepang ini guys. Kita perlu perkuatkan ini sebelum ronde yang keempat di Piala Dunia. Oke, kita lanjut guys ya. Jelas jika melihat apa yang terjadi di laga ini, Indonesia masih memiliki banyak PR. 22 tembakan yang mengarah ke gawang Emil Audero menandakan jika pertahanan kita masih rentan. Dan bagaimana kita tak memiliki satu pun tembakan, menandakan bahwa lini tengah gagal memberikan suplai bola ke lini serang. So, lini belakang Indonesia terbukti rapuh saat menghadapi tim-tim kelas dunia seperti Jepang dan Australia. Timnas perlu melatih koordinasi antar lini, terutama antara bek tengah dan gelandang bertahan, untuk menghadapi serangan cepat dan pressing tinggi. Sedangkan kegagalan timnas melepaskan tembakan, jelas membuat Coach Patrick harus menemukan skema menyerang yang lebih baik dari saat ini. Hajime Moriyasu jelas telah membaca 3 laga terakhir timnas, di mana kita terlalu mengandalkan Ole dengan bola-bola throw pass. Dan saat hal itu sudah diantisipasi Jepang, kita selesai tanpa satu pun tembakan. Hajime Moriyasu sudah menganalisa mungkin kekuatan timnas Indonesia di 3 laga terakhir. Kode Chairo Radewol. Oke, kode Chairo Radewol. Gelandang keturunan Chairo Radewol hingga saat ini masih memiliki masalah administrasi yang membuatnya belum bisa gabung timnas. Tapi kecintaannya pada Indonesia nampak jelas dari bagaimana Chairo ini juga mengirimkan pesan usai timnas kalah. Jadi di postingan timnas Indonesia, Chairo nampak memberikan komentar sedikit saja. Dengan emoticon semangat, ia menunjukkan bahwa Indonesia harus bangkit. Komentar Chairo ini mungkin sederhana, tapi di sisi lain, ini menggambarkan jika mantan pemain Crystal Palace itu masih menaruh perhatian pada Indonesia. Moga-moga aja ya, Chairo ini masih punya peluang ke Indonesia. Karena secara kualitas, ia jelas bisa meningkatkan kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Betul, dia punya kualitas yang tersendiri, Chairo Radewol, di bagian lini tengah dengan kaki kirinya. Dengan kecergasan staminanya. Oh, ini dia boleh ganding dengan Tom Haye, dengan Pelopesi. Gerbong terakhir. Melihat kekalahan kontra Jepang dengan skor telak, potensi untuk menambah pemain di round 4 pun kembali terbuka lebar. Ada beberapa nama yang diprediksi bisa meningkatkan kualitas timnas secara signifikan. Di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Tristan Goyard, dan Chairo Radewol. Keempat pemain ini sudah dihubungkan dengan PSSI jauh-jauh hari dan dianggap memiliki potensi untuk mengatasi kelemahan timnas, terutama di lini belakang, setelah kekalahan telak dari Jepang dan Australia. Sebagai info, Pascal Struijk adalah pemain keturunan Indonesia Surabaya yang bermain untuk Leeds United di EFL Championship, divisi kedua Inggris. Struijk dikenal dengan kemampuan duel udara, distribusi bola, dan posisi yang baik. Sebagai defender, ia adalah pemain keturunan terbaik jika melihat prestasinya yang baru saja mengantarkan Leeds United kembali ke Premier League musim depan. Mendapatkan Pascal bakal membuat pertahanan kita makin solid. Selanjutnya ada Jayden Oosterwolde. Dia adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Fenerbahce di Liga Super Turki. Oosterwolde dikenal dengan kekuatan fisiknya dalam berduel dengan para penyerang lawan. Lalu ada Tristan Goyard. Dia merupakan pemain muda 20 tahun keturunan Indonesia Maluku dengan prospek sangat besar. Musim Indonesia lalu, Maluku dirinya dipinjamkan Ajax ke PIK Zwolle. Sayang, cedera memaksanya absen sepanjang musim. Goyard sendiri telah dihubungi PSSI sejak September 2024 dan menyatakan keterbukaan untuk membela Indonesia. Jelas, jika 3 nama tersebut bisa gabung, ditambah Chairo, maksudnya kita bakal memiliki kedalaman skuad yang sempurna.
Ingat, target kita Piala Dunia, bahkan bersaing di sana. Ada gap yang masih tinggi untuk kita kejar, dan menarik pemain keturunan yang siap membela timnas adalah hal yang bakal meningkatkan kualitas kita. Kena ada tambahan, sebab ini adalah peringkat level Piala Dunia ya. Persaingan round 4. Round 4. Belajar dari kekalahan kontra Jepang, evaluasi, dan fokus ke putaran keempat. Jadi setelah menempati posisi 4 di klasemen grup C, Indonesia bakal bermain di round 4. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri diikuti oleh 6 tim, yaitu tim-tim yang menempati peringkat 3 dan 4 dari 3 grup, A, B, dan C, di putaran ketiga. Keenam tim ini dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 3 tim, dan pertandingan digelar dalam format round robin, di lokasi netral, kemungkinan Arab Saudi dan Qatar. Sebagai info, 6 tim yang akan jadi lawan Indonesia adalah Uni Emirat Arab, tim 65 peringkat FIFA, UAE finish di posisi 3 grup A dengan 14 poin yang menunjukkan konsistensi dengan kemenangan besar seperti 5-0 atas Qatar. Mereka memiliki skuad berpengalaman dengan pemain seperti Ali Mabkhout yang tajam di lini depan. Lalu ada Qatar, tim peringkat 55 FIFA. Tuan rumah Piala Dunia 2022 ini finish di posisi 4 grup A dengan 13 poin. 13 Meski poin. kalah telak dari UAE, Qatar memiliki pengalaman internasional dan pemain seperti Kalah telak Akram juga Afif Qatar, yang bisa menjadi ancaman besar. Dari grup B ada Irak, tim peringkat 59 ini Irak. FIFA. Tim ini finish di posisi 3 grup B dengan 12 poin. Irak dikenal dengan permainan fisik dan organisasi yang solid, dipimpin oleh pemain seperti Aiman Hussein. Selain Irak, dari grup B, tiket lainnya akan direbutkan Oman atau Palestina. Dan di grup C ada Indonesia dan Arab Saudi. Nanti akan diundi dan kita lihat siapa lawan kita. Yang jelas ini tidak akan mudah. Betul. Ini sangat sulit guys ya di ronde yang keempat. Perlu lebih kekuatan dan lebih amunisi baru lah untuk tambahan kekuatan semangat kepada timnas Indonesia. Pada akhirnya, kekalahan telak 6-0 timnas Indonesia dari Jepang menjadi pengingat keras bahwa jalan menuju Piala Dunia 2026 penuh tantangan. Dengan level kompetisi yang sangat tinggi, kekalahan ini serupa dengan kekalahan dari Australia di Melbourne. Menyoroti kerapuhan lini belakang Garuda dalam menghadapi pressing tinggi, kecepatan, dan fisik tim kelas dunia. Meski demikian, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan lolos putaran keempat kualifikasi, sebuah pencapaian bersejarah. Dan untuk menghadapi persaingan sengit di putaran keempat yang melibatkan tim-tim kuat seperti Uni Emirat Arab, peringkat FIFA 65, Qatar 55, Irak 59, semua tinggi-tinggi Oman atau rankingnya. Palestina, dan Arab Saudi. Indonesia perlu perbaikan signifikan. PSSI dan pelatih Patrick Kluivert bisa jadi akan memperkuat skuad melalui gerbong terakhir. 4 pemain keturunan prospektif. Ada Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Tristan Goyer, dan Jairo Redwold. Kehadiran mereka berpotensi mengatasi kelemahan lini belakang dan tengah, menambah kedalaman skuad, serta membawa profesionalisme dan mentalitas kompetitif. Persaingan di putaran keempat yang digelar dalam format round robin di lokasi netral pada Oktober 2025 akan sangat ketat. Indonesia sebagai underdog harus fokus pada organisasi pertahanan, skema serangan yang lebih variatif, dan integrasi pemain baru untuk mencuri poin. Oke guys, kekalahan kepada Jepang dengan kekalahan telak 6-0 ya. Memang kita sedari kualitas Jepang itu adalah kualitas yang tersendiri. Dan juga perlawanan pada hari itu sebenarnya Patrick Kluivert juga ingin menguji coba beberapa pemain baru yang sebelum ini di bangku cadangan ya. Misilges, kemudian dia juga memainkan beberapa pemain yang lain lah. Kayak pemain baru yaitu penyerangnya Beckham Putra dan lain-lain lagi. Mungkin disebabkan itu sedikit perubahan taktikal dan strategi juga, dan ingin memainkan ke semua pemain ini tadi. Mungkin dia mengambil, kalau bagi saya dia perlu mengambil masa yang sedikit untuk mereka bentuk chemistry. Jadi perlawanan melawan Jepang itu tidak dapat diadaptasi sepenuhnya kekuatan Jepang, dan pemain-pemain ini mungkin kehilangan rentak. Saya lihat di situlah dia punya kesulitan dia
chemistry itu tidak dapat dibentuk dengan baik karena pemain baru yang cuba untuk dijadikan pemain di starting 11 tu. Apapun guys, itu sebenarnya hanya untuk memberikan jadual yang penuh dan perlawanan itu dinikmatin sepenuhnya oleh kedua-dua tim. Apapun ini adalah pelajaran yang sangat baik untuk timnas Indonesia karena di ronde yang keempat ini mereka akan mungkin lawan Qatar, Arab Saudi juga mungkin dan lain-lain lagi. Oman ada di situ. Ini memerlukan lebih lagi kekuatan mental, fizikal dan emosi sedikit dan kemungkinan perlunya amunisi baru. Saya fikir perlu amunisi baru yang punya kekuatan seimbang di bagian bangku cadangan dan juga dia pemain-pemain starting 11 atau pemain inti nanti. Ini yang perlu diterapkan. Kalau dengan 4 pemain ini tadi, Jero Redewell, Tristan Gojjer dan 2 lagi pemain itu mungkin akan menambah kekuatan dan semangat baru untuk timnas Indonesia bersaing dengan tim kayak Qatar. Walaupun Qatar itu dikalahkan telak juga oleh UAE dengan 5-0 juga kan. Tetapi mereka mungkin akan juga memberikan kekuatan ataupun strategi baru menjelang ronde yang keempat. Jadi Indonesia perlu juga untuk menambahkan amunisi baru ini. Apapun guys, tahniah dan selamat untuk timnas Indonesia karena mereka adalah satu-satunya wakil ASEAN yang sampai ke ronde yang keempat itu sebenarnya sudah cukup baik. Dengan kekalahan kepada Jepang itu, walaupun 6-0, sebenarnya jangan kita lemah semangat karena kena ingat Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN ya yang sampai ronde yang keempat itu bukan mudah tetapi telah ditempuhi dengan baik oleh timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana sejarah daripada round 1, 2, 3 sampailah keempat ini. Kerja keras pemain itu. Jangan karena kekalahan kepada Jepang kita terus menghujat dan menghentam mereka. Mereka sudah berjuang sampai ke ronde yang keempat dan sebenarnya perlawanan ini dengan Jepang pun itu adalah perlawanan yang dinikmatin pelengkap jadwal. Jadi itu kita tidak boleh mengukur prestasi pemain itu sekadar hanya lawan Jepang. Tetapi secara keseluruhan kita kena melihat bagaimana mereka lolos sampai ronde yang keempat. Dan kita kena beri semangat di ronde yang keempat ini akan melawan tim-tim Timur Tengah pula. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tambahan amunisi baru ini kesemua pemain akan lebih bersemangat dan menampilkan persembahan permainan yang lebih jitu nanti dan membentuk chemistry yang lebih unggul dengan kemasukan amunisi baru ini insyaAllah. Oke guys, mungkin sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah untuk info-info terkini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.